Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Tri Andika kembali menyapa Anda tentunya dalam program Talk Show Jambi TV yang kali ini mengangkat tema 1 tahun kinerja penjabat Bupati Tebo. Apa catatannya? Pemirsa, 22 Mei 2023, 1 tahun sudah Bapak Haji Aspan ST menjabat sebagai penjabat Bupati Tebo. Diamanahkan oleh Gubernur Jambi Al-Haris, tentunya Bapak Haji Aspan ST tidak main-main dalam melaksanakan tugasnya. 1 tahun kepemimpinan beliau di Kabupaten Tebo tentu banyak catatan dan pembenahan yang dilakukan. Lalu apa saja yang sebenarnya sudah ia perbuat untuk Kabupaten Tebo dan apa rencananya ke depan? Nah, untuk itu langsung saja kita akan berbincang langsung bersama Bapak Haji Aspan ST yang sudah hadir bersama kita di Studio 2 Jambi TV. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak ya. Ya. Baik. Kita akan banyak berbincang kali ini, Pak ya. Kita akan mulai terlebih dahulu, barangkali kita akan flashback. 1 tahun lalu Bapak dilantik menjadi penjabat Bupati Tebo. Ketika momen Bapak dilantik tersebut, apa yang pada saat itu menjadi pesan Gubernur yang menjadi PR di Kabupaten Tebo? Baik, terima kasih. Selaku pejabat kepala daerah, kami diperintahkan untuk menangani paling tidak 3 hal. Yang pertama, roda pemerintahan harus tetap berjalan. Ini yang pertama. Yang kedua, pembangunan tentunya juga harus berjalan. Yang ketiga, kita harus mampu mempersiapkan pelaksanaan pemilu 2024. Ada 3 hal ini yang paling penting yang disampaikan waktu itu. Di samping pembangunan diantaranya di bidang pelayanan dasar kepada masyarakat, infrastruktur jalan, kemudian kesehatan dan pendidikan. Jadi ada 3 hal Ya. menjadi PR yang disampaikan Gubernur pada waktu itu, Pak ya. Ya. Nah, kemudian setelah 1 tahun, selama 1 tahun Bapak menjabat sebagai PJ Bupati, ini Bapak terlihat warawiri nih ke masyarakat ya, maupun baik dari masyarakat maupun ke pemerintah pusat dan provinsi. Nah, sebetulnya apa yang ingin Bapak benahi untuk Kabupaten Tebo? Yang pertama sekali, terus di samping tanpa menyampingkan kepentingan pelayanan dasar tadi, kami melihat selama ini Kabupaten Tebo ini, khusus ibu kota kabupatennya Muara Tebo, ini belum kelihatan sebagai ibu kota kabupaten. Jadi langkah kami yang pertama, bagaimana orang tahu, warga-warga yang melintasi, sebab Kabupaten Tebo ini kota lintasan. Nah, bagaimana orang tahu bahwa ini kita melewati Kabupaten Tebo. Nah, ini selama ini tidak ada ikon yang bisa dilihat. Jadi langkah kami pertama melakukan pembenahan di kota Tebo, itu yang kita lakukan. Termasuk ke masyarakat itu ingin mendengar. Kalau ke masyarakat, kita ingin menyerap aspirasi masyarakat, kemudian kita ingin melihat seperti apa sebenarnya kenyataan yang ada di bawah terkait dengan pelayanan dasar, seperti misalnya infrastruktur jalan, seperti apa jalan yang dikeluhkan mereka, pelayanan kesehatan seperti apa, kemudian pendidikan juga itu. Jadi itu beberapa hal yang kami dapat ketika kami turun ke masyarakat, berbagai hal keluhan masyarakat, baik dari sisi pemerintahan, pembangunan, kemudian terhadap pelayanan-pelayanan dasar. Ya, karena yang penting kita harus melihat data yang nyata di lapangan, Pak ya. Nah, kemudian 1 tahun Bapak menjabat, itu tadi sudah banyak tentunya serapan aspirasi-aspirasi dan suara rakyat yang Bapak dengar. Lalu sejauh ini apa saja sih keluhan-keluhan yang paling banyak Bapak dengar di masyarakat Tebo ini? Baik. Yang pertama terhadap infrastruktur jalan. Ini yang menjadi keluhan mereka paling pokok. Karena dengan infrastruktur jalan yang bagus tentu roda perekonomian akan berjalan lancar. Nah, ini sehingga kenaikan harga segala macam bisa diatasi. Ini yang pertama. Yang kedua di bidang kesehatan. Nah, kita menyampaikan bahwa pelayanan kesehatan cukup rumit, di situ cukup sulit. Nah, ini yang kita lihat, termasuk dalam rangka menjaga stunting yang ada di sana. Kita melihat di Puskesmas untuk pelayanan stunting, masyarakat kita masih melakukan dengan timbangan masa lalu, bukan timbangan bayi, tapi timbangan untuk timbangan karet, untuk timbangan sawit, itu yang jadikan timbangan bayi. Kemudian beberapa puskesmas, kita ada 20 puskesmas di Kabupaten Tebo yang sudah rawat inap. Nah, kita melihat ini
puskesmas yang rawat inap ini tempat tidurnya, kemudian jangankan AC, kipas angin pun tidak. Begitu juga dengan tenaga medisnya yang ada di situ. Mereka rata-rata hanya berstatus sebagai tenaga TKS. 1 bulan mereka mendapatkan 200.000. Ongkos ojek aja tidak cukup. Bagaimana dia mau melakukan pelayanan yang baik pada masyarakat? Itu kira-kira. Kalau berbicara aspirasi, berbicara suara, tentu banyak yang masalah yang kita hadapi, Pak ya. Nah, kemajuan daerah ini kan tentunya tidak bisa kalau kita lakukan dalam 1 tahun, betul Pak ya? Yang bahkan sudah bertahun-tahun pun masih banyak PR-PR yang belum terselesaikan nih. Namun untuk menyikapi itu tentu Bapak punya prioritas dari semua masalah yang dihadapi tadi, apa prioritasnya Pak? Baik, prioritas kita yang pertama tentunya di bidang infrastruktur jalan. Kemudian dari sarana kesehatan, kemudian tidak terlepas membuat atau memperjuangkan ikon-ikon Tebo supaya Tebo lebih dikenal, baik oleh masyarakat Tebo sendiri maupun masyarakat luar yang melewati kota Tebo. Itu yang kita lakukan. Untuk membranding Kabupaten Tebo. Untuk membranding Kabupaten Tebo. Nah, kan Bapak ini sebagai pejabat bupati tentunya masih melanjutkan nih kepemimpinan bupati sebelumnya Pak ya, betul ya? Nah, kalau berbicara tentang pimpinan daerah, tentunya ada koordinasi antar Forkompimda ya Pak, antar legislatif. Nah, itu bagaimana? Bapak berkoordinasi dengan Forkompimda, legislatif, kemudian OPD. Berhubung Bapak kan menjadi pejabat bupati di sini ya. Nah, silakan disampaikan. Mengenai koordinasi dan hubungan di daerah, kami diberikan pembekalan oleh Bapak Menteri sebelum kami melaksanakan tugas, di mana beliau menyampaikan seorang kepala daerah itu kalau ingin berhasil harus kuat ke atas, kuat ke samping, dan kuat ke bawah. Kuat ke atas, kami harus melakukan koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat. Harus ada jaringan-jaringan pemerintah pusat, komunikasi dengan pemerintah pusat untuk kami mendapatkan kegiatan-kegiatan dukungan dari pemerintah pusat. Ini yang pertama. Kemudian kuat ke samping seperti yang tadi disampaikan, kami harus kuat dengan Forkopimda, kuat dengan DPRD, kuat dengan OPD. Nah, ini semua selama ini kita lakukan dengan seringnya melakukan koordinasi. Setiap permasalahan kita lakukan dengan koordinasi. Ini terbukti ketika perpanjangan kami sebagai kepala daerah untuk yang kedua ini, kami didukung oleh 6 fraksi dari 7 fraksi DPR. Nah, dari 7 fraksi yang ada di DPR itu 6 fraksi mendukung kembali. Nah, ini artinya komunikasi kita cukup baik dengan DPR, kemudian dengan Forkopimda. Selama ini kami tidak ada, semua kami lakukan secara bersama. Ketika baik itu terhadap adanya misalnya demo dan segala macam gangguan-gangguan, ini semua yang sifatnya harus dibicarakan oleh Forkopimda, kami bicarakan dengan Forkopimda. Diselesaikan bersama. Dan kami sering melakukan makan siang bersama, minum untuk mencari solusi berbagai permasalahan yang terjadi. Duduk bersama Pak ya? Ya, duduk bersama intinya itu. Dan juga pemirsa, informasi yang kita dapatkan tadi bahwa Bapak Haji Aspan ST ini sudah kembali terpilih untuk kedua kalinya menjadi pejabat Bupati Tebo, salah satu yang terpilih untuk Provinsi Jambi. Kita akan masih banyak berbincang, namun kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Talkshow Jambi TV, masih membahas tema mengenai 1 tahun kinerja pejabat Bupati Tebo. Kita akan masih melanjutkan perbincangan kita tadi yang sempat terputus oleh jeda. Kita akan kembali banyak menggali informasi dari Bapak Haji Aspan ST sebagai pejabat Bupati Tebo. Yang akan kembali saya tanyakan, kita tahu Pak, di Kabupaten Tebo memiliki 12 kecamatan, 107 desa, dan 5 kelurahan. Nah, bagaimana Bapak memastikan dari semua dari luas wilayah dan banyaknya daerah yang Bapak pimpin ini, memastikan pembangunannya itu merata di semua wilayah? Baik, terima kasih. Sebelum kami menjawab pertanyaan, perlu kami luruskan dulu bahwa Kabupaten Tebo itu ada 12 kecamatan. Memang tadinya di awal kepemimpinan saya 112 desa, tapi di kepemimpinan saya ada pemekaran 15 desa yang selama ini dari tahun 2017 sudah diperjuangkan oleh masyarakat
oleh pemerintah daerah, tapi ini tidak tembus-tembus. Alhamdulillah ketika saya masuk ini ada pemekaran 15 desa dan kelurahan yang tadinya 5 menjadi 7 kelurahan. Jadi itu yang ada di Kabupaten Tebo saat ini. Artinya di 2022 ke 2023, 1 tahun kepemimpinan kami, ada pemekaran 15 desa dan ada pemekaran 2 kelurahan. Ini yang terjadi. Nah, untuk memastikan pemerataan pembangunan yang ada di Kabupaten Tebo, kami sudah memerintahkan Bapeda untuk menginventarisir dana-dana yang masuk di setiap kecamatan. Nah, dana-dana yang masuk ke setiap kecamatan, dan ada memang program-program yang dananya cukup signifikan, tapi kita melihat bagi desa yang tidak ada kegiatan, ini kita masukkan kegiatan. Nah, kegiatan apa mungkin dengan meskipun tidak merata jumlahnya, tapi tetap semua desa dan kecamatan yang ada di kabupaten itu terdapat dengan cara melakukan inventarisir yang dilakukan oleh Bapeda Kabupaten Tebo. Badan Perencanaan Daerah. Perencanaan daerah. Artinya menjadi prestasi juga ya Pak ya, di era kepemimpinan Bapak sebagai penjabat bupati, ada keberhasilan dalam rencana pemekaran wilayah ini Pak ya? Iya, dari tahun 2017 sudah diusulkan, tapi tidak pernah tembus. Alhamdulillah, selama 43 hari saya memimpin di Kabupaten Tebo, ini semua terwujud. Bertambah 15 kelurahan baru dan 15 desa dan 2 kelurahan baru. Iya. Nah, kita berbicara tadi ini adalah tahun kedua Bapak dipercaya kembali oleh Gubernur menjadi penjabat Bupati Tebo. Untuk tahun ini, nah itu prioritas Bapak apa? Yang Bapak kerjakan? Untuk tahun 2023 ini yang sedang kami lakukan sekarang, kegiatan-kegiatan ini, beberapa aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada kami pada tahun 2022 kami turun, tentunya kita di 2023 akan melaksanakan kegiatan-kegiatan. Kita untuk melihat supaya Tebo punya ikon dikenal oleh masyarakat. Yang pertama, selama ini salah satu kabupaten yang tidak punya MIS di provinsi adalah Kabupaten Tebo. Nah, tahun ini kita sedang sudah mengalokasikan dana dan sekarang sudah melakukan kegiatan untuk pembangunan MIS Tebo yang ada di Jambi. Nah, kemudian kita juga selama ini di arena MTQ, dan kita tahu tahun 2023 ini Provinsi Jambi akan ditunjuk seleksi Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional. Di arena itu salah satu kabupaten yang tidak punya rumah adat ini dilaksanakan tahun ini, dan insya Allah sebelum MTQ ini sudah selesai. Kemudian untuk di Kota Tebo sendiri yang selama ini belum ada ikon bahwa itu ibu kota Kabupaten Tebo, kita membangun Tugu Sultan Taha tahun 2023 ini, sehingga begitu masuk Kota Tebo orang juga tahu. Dan kami membuat gapura masuk Kota Tebo dan keluar Kota Tebo. Dari arah Jambi, begitu masuk kota kita sudah tulisan, selamat datang, Anda memasuki Kota Tebo, ibu kota Kabupaten Tebo. Nah, kemudian dari arah Muarabungu juga seperti itu yang kita lakukan. Dan terhadap pembangunan-pembangunan yang bersumber dari APBN, masyarakat sekarang sudah biasa merasakan. Ketika masuk wilayah Kabupaten Tebo batas dengan Batanghari, ini jalannya sudah mulus sampai ke batas Tebo dengan Muarabungu. Orang pasti sudah merasakan sekarang seperti apa jalan-jalan itu. Itu yang kita lakukan. Kemudian untuk di kesehatan, sarana kesehatan, kita sudah menyampaikan kepada masyarakat, kepada Puskesmas dan Posyandu, ada 100 posyandu yang sudah mendapat bantuan seperti tadi yang kita sampaikan, timbangan untuk bayi, ukuran untuk stunting dan sebagainya itu. Dari 122 desa tadi, 100 desa sudah mendapatkan itu. Nah, kemudian di bidang pendidikan, kita tahu bahwa bidang pendidikan ini sarana dan prasarananya masih banyak yang kurang. Kemudian APBD Kabupaten ini juga mengalokasikan sesuai dengan ketentuan sebanyak 20% untuk sarana pendidikan. Nah, selama ini karena dari DAK-nya kurang untuk membangun infrastruktur ini, maka dana yang dari APBD ini tersedot untuk pembangunan fisik. Nah, kita tahun 2023 ini mengenjot itu semua dengan memperbaiki data depodik di setiap sekolah. Kita banyak mendapatkan alokasi dana DAK, sehingga yang dari DAU kita bisa untuk kesejahteraan tenaga pendidik, kemudian untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Nah, itu yang kita lakukan.
banyak yang menjadi rencana program yang akan Bapak lakukan di tahun 2023 ini, dan harapan kita ini berhasil yang dapat menyejahterakan masyarakat. Iya. Akan menjadi tujuan utamanya nanti. Ini bukan hanya rencana, ini sudah kita alokasikan semua. Sekarang sedang berjalan. Insya Allah nanti di November, Desember 2023 masyarakat akan lihat hasilnya semua. Baiklah, kita tunggu. Iya. Kita tunggu hasilnya. Kemudian tadi Bapak juga sudah menyinggung sedikit masalah infrastruktur jalan utamanya. Jalan sekarang ini menjadi topik yang beberapa waktu lalu itu sangat santer dan hangat dibicarakan, di mana-mana kerusakan jalan, kemudian masalah infrastruktur ini menjadi topik yang banyak dibicarakan. Nah, kalau di Kabupaten Tebo sendiri, seperti apa infrastruktur jalannya, Pak? Memang seperti yang disampaikan bahwa rata-rata jalan kabupaten yang ada di Kabupaten Tebo itu mengalami kerusakan. Kondisi jalan mantap di Kabupaten Tebo itu hanya lebih kurang antara 45 sampai 50% jalan mantap di Kabupaten Tebo itu. Nah, berkaitan dengan itu kita melakukan upaya. Dari kabupaten sendiri ini kita mengalokasikan dana yang namanya penanganan titik-titik tertentu. Jadi semua jalan-jalan kabupaten yang rusak di Kabupaten Tebo itu kita lakukan penanganan dengan titik tertentu. Dengan harapan penanganan titik tertentu ini untuk dilewati, mereka ini bisa dilewati dengan nyaman. Memang tidak diaspal dan dibeton, tapi setidaknya mereka lewat dengan nyaman. Kalau hujan mereka tidak terpuruk. Nah, itu kita lakukan dengan penanganan titik-titik tertentu, kita alokasikan dana itu, dan saat ini sedang berjalan 5 unit alat berat menangani kegiatan jalan-jalan itu dari kabupaten. Kemudian dari provinsi kita juga dapat support dana dari provinsi untuk penanganan jalan-jalan provinsi yang ada di Kabupaten Tebo. Nah, di samping itu kita melakukan pendekatan atau proposal usulan ke pemerintah pusat, dan alhamdulillah 2023 ini kita mendapatkan alokasi dana DAK jalan. Nah, kemudian tahun 2023 ini seperti yang disampaikan bahwa banyak keluhan secara nasional terhadap jalan-jalan yang rusak ini, maka Presiden menurunkan kegiatan namanya Impres Jalan, di mana pemerintah pusat boleh menangani jalan-jalan kabupaten. Nah, kita di Kabupaten Tebo sudah mengajukan itu, dan insya Allah di Provinsi Jambi nanti akan ada di Muaro Jambi dan di Tebo ini mendapatkan dana Impres Jalan ini. Impres Jalan ini kita mendapatkan 4 ruas jalan di Kabupaten Tebo dengan dana lebih kurang 90 miliar. Ini cukup membantu untuk peningkatan jalan yang ada di Kabupaten Tebo. Artinya infrastruktur jalan masih menjadi PR besar nasional, Pak, ya? Ya. Banyak sekali. Kita lihat kemarin pada saat ada Lampung yang viral, daerah-daerah lain pun juga angkat bicara perihal jalan, dan itu memang menjadi PR kita semua. Bagaimana pemerintah dapat mengupayakan bagaimanapun caranya infrastruktur jalan ini bisa terpenuhi untuk masyarakat. Kemudian kalau kita berbicara pembangunan ini, Pak, tidak akan bergerak pembangunan di daerah itu kalau tidak ada kekuatan anggaran yang baik, yang juga dikelola dengan baik pula. Nah, salah satu sumbernya adalah pendapatan asli daerah, namanya PAD. Nah, kalau untuk selama Bapak memimpin Tebo ini, kami ingin tahu apakah ada kenaikan PAD di Kabupaten Tebo ini, dan kalau ada, dari sektor mana Bapak dorong? Baik, beberapa hal yang kita lakukan, benar sekali, tanpa ada anggaran percuma kita melakukan berbagai program turun ke bawah untuk tanpa ada uang, bagaimana kita melakukan kegiatan. Nah, kita melakukan evaluasi terhadap beberapa perda yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah. Nah, ini kita lakukan. Salah satunya kita melakukan evaluasi terhadap BUMD yang ada di Kabupaten Tebo, di mana Kabupaten Tebo ada BUMD-nya PDAM, kemudian ada TAC yang ini murni, kemudian ada Rumah Sakit Umum Daerah. Nah, melalui sektor BUMD yang TAC ini, selama ini setiap tahun TAC ini cuman memberikan masukan kepada daerah itu antara 200 sampai 300 juta. Nah, alhamdulillah 2022 kita genjot kemarin mulai bulan Mei, di Januari 2023 PT TAC ini sudah mampu menyumbang 1,2 miliar. Nah, ini dengan cara kami mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan dan biaya-biaya operasional yang mereka keluarkan. Nah, sehingga di situ terjadi peningkatan pendapatan, salah satunya dari situ.
strategi yang baik Bapak lakukan. Tampak di situ memang ada kenaikan PAD yang bersumber dari PT TAC, BUMD. BUMD, Pak. Iya. Nah, termasuk juga salah satu prestasi, Pak, ya, karena PAD-nya juga meningkat dan Bapak dapat memanfaatkan sektor BUMD ini untuk peningkatan PAD. Kemudian tentunya Bapak banyak mencatat nih selama 1 tahun menjabat kemarin, beberapa hal-hal yang memang harus menjadi perhatian untuk Kabupaten Tebo sendiri. Nah, kami ingin tahu juga apa sih catatan penting Bapak selama 1 tahun menjabat untuk Kabupaten Tebo ini? Beberapa catatan penting kita dalam melakukan pembangunan ke depan terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Tebo. Yang pertama tentunya kita perlu meningkatkan SDM. Meningkatkan SDM para ASN yang ada di Kabupaten Tebo, dan kita akan melakukan evaluasi ini. Sebab tanpa SDM yang baik, mustahil kita akan melakukan kegiatan yang baik di satu daerah. Nah, 1 tahun kami sudah cukup melihat seperti apa kinerja masing-masing OPD. Nah, ini yang perlu langkah pertama kami di kepemimpinan kami yang kedua ini, kami akan membenahi SDM para OPD yang ada. Kalau memang yang ada masih bisa kita bina, ya kita bina. Kalau tidak, tentunya kita akan mencari bibit-bibit baru yang betul-betul potensial sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan dengan baik. Dan kita malah punya sebuah kriteria terhadap OPD-OPD yang ada. Apabila OPD tersebut tidak mampu membawa anggaran provinsi dan anggaran pusat ke daerah, maka beliau akan kami evaluasi. Kriteria khusus nih, Pak? Iya, kriteria khusus. Kalau hanya sekedar melakukan seperti apa yang tertera pada anggaran APBD yang sudah disahkan, tidak ada inovasinya, ini anak SMP aja kita kasih menjadi kepala dinas selesai. Nah, sekarang kita minta bagaimana berkreasi mereka, inovasi mereka untuk mencari celah membangun Kabupaten Tebo. Ini yang kita lihat. Pak tadi menyinggung masalah pembinaan SDM. Mau tahu nih, Pak, seperti apa SDM-nya? Yang jelas kita melihat tentang kepatuhan. Nah, kepatuhan. Kemudian tempat tinggal mereka. Di Tebo hampir 40% kepala OPD-nya tidak tinggal di Kota Tebo. Nah, ini akan menjadi catatan kami. Sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat untuk menyampaikan sesuatu kepada kepala daerahnya tidak mengenal waktu. Para tokoh masyarakat datang itu bisa siang, bisa malam. Nah, kepala daerah tidak akan bisa memberikan keputusan sepanjang tidak diberikan masukan secara teknis oleh OPD-OPD tersebut. Kalau OPD-nya di luar daerah, tidak mungkin kita panggil di tengah malam, di sore hari. Nah, ini merupakan catatan kita terhadap OPD yang ada. Masalah kepatuhan, Pak. Ya. Artinya memang menjadi catatan penting karena roda pemerintahan akan bergerak baik, tidak semata-mata atas kinerja Bapak sendiri. Ya. Harus didukung oleh aparatur pemerintahan seluruhnya yang berkinerja baik pula agar proses pemerintahan dapat berjalan dan dikelola secara baik dan benar. Setelah ini kita masih akan membahas beberapa hal penting yang akan kita gali dari Bapak Haji Aspan ST sebagai pejabat Bupati Tebo. Untuk itu tetaplah bersama kami, pemirsa. Pemirsa Talkshow Jambi TV kembali hadir, dan untuk Anda yang baru bergabung, kita masih membahas mengenai kinerja pejabat Bupati Tebo selama 1 tahun kepemimpinannya. Kembali kita akan melanjutkan pembicaraan kita yang tadi sempat terputus, Bapak. Bapak sudah menjelaskan banyak sekali mengenai pemerintahan. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit mengenai emosional ya, Pak, mengenai pribadi Bapak. Tentu menjadi kepala daerah itu tidak mudah, betul Pak ya? Ada suka tentunya, ada duka pula selama menjadi bupati ini, penjabat bupati. Nah, kira-kira apa saja sih Pak yang sudah dirasain selama 1 tahun ini? Baik, terima kasih. Benar, dalam melakukan sebuah kegiatan ada suka dan dukanya. Sukanya yang jelas ketika apa yang kita lakukan ini mendapat respon baik dari masyarakat.
Nah, ketika masyarakat merasa puas, tentu kita juga akan merasa puas dengan itu, dengan apa yang kita lakukan. Nah, kemudian juga ketika kita ada prestasi, ini juga kita akan merasa puas, suka dengan itu. Kemudian dukanya, yang jelas yang pertama, kita menjadi PJ ini yang biasanya kepala daerah ini ada wakilnya. Betul. Namun ini tidak ada, nah sendirian. Ini semua kita tackle saya sendiri. Kemudian kita di samping bertugas sebagai kepala daerah, kita tidak terlepas dengan tugas kita selaku ASN di provinsi. Jadi seperti saya ini, jabatan definitif saya selaku ASN ini kan asisten ekonomi dan pembangunan di provinsi. Nah, tugas ini kan tetap kita lakukan. Nah, ini yang yang dapat kita lakukan. Nah, selanjutnya dukanya lagi, kerja kita bertambah nih. Nah, ada sebagai asisten ekonomi pembangunan, kemudian ada PJ kepala daerah. Nah, hak kami hanya bisa kami terima satu, tinggal kami memilih. Meskipun kerja kami bertambah, tapi hak kami tidak bertambah. Tinggal kami pilih apakah kami ngambil sebagai asisten ekonomi pembangunan, apa sebagai kepala daerah. Nah, ini beberapa duka yang kita lakukan, dan kemudian ada beberapa keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat yang sangat penting, nah yang tidak bisa kita penuhi secara serentak, sementara masyarakat betul-betul membutuhkan. Nah, ini juga merupakan duka bagi kita, dan kita merasa bersalah tidak dapat memenuhi keinginan mereka yang betul-betul mereka butuhkan saat itu. Nah, kita sebagai kepala daerah kan punya keterbatasan kewenangan, punya keterbatasan anggaran. Nah, dengan itu kita tidak bisa memenuhi keinginan itu. Padahal mereka betul-betul membutuhkan. Nah, ketika ini tidak tercapai, kita tentu merasa sedih dalam masalah itu. Pada saat dilantik menjadi PJ Bupati itu, dahulu pernah tidak terbayangkan oleh Bapak bahwa akan menjabat sebagai kepala daerah? Dari awal saya bekerja ini mulai dari bawah sekali. Saya tamat SMP sudah bekerja. Tahun 84 itu saya tamat SMP, masuk SMA, ini saya sudah bekerja di golongan 1B. Jangankan menjadi kepala daerah, menjadi kepala bidang atau kepala dinas saja saya tidak terpikir sama sekali untuk itu. Nah, yang jelas saya lakukan pekerjaan, apalagi saya tidak punya keluarga yang menjadi pejabat tinggi dan sebagainya, ini tidak ada. Nah, jadi tidak terpikirkan sama sekali oleh saya tentang menjadi seorang kepala daerah. Kita mendengar juga kisah hidup Bapak Aspan tadi ya, memang betul-betul lahir dari bawah Pak ya? Iya. Untuk menjadi kepala daerah sama sekali tidak pernah terbayangkan. Tidak pernah terbayangkan. Jangankan kepala daerah, kepala bidang saja saya atau kepala dinas saya tidak terpikir. Saya masuk SMP, nah, golongan 1B, mana terpikir yang kayak gituan. Betul. Rencana Allah untuk mengamanahkan Iya. Bapak menjadi kepala daerah. Iya. Tentunya pemirsa, Bapak Haji Aspan ST menjadi kepala daerah, menjadi pejabat Bupati Tebo ini, sudah kita dengar tadi beberapa, ada capaian-capaian yang sudah ia raih selama menjadi pemimpin untuk Kabupaten Tebo. Kita akan dengar kembali apa saja Pak, seluruh capaian yang sudah Bapak raih selama tahun lalu Bapak menjadi penjabat Bupati Tebo. Baik, terima kasih. Setidaknya ada lebih kurang 14 keberhasilan yang kami capai, yang mendapat penghargaan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Terhadap pelayanan publik, kami nomor 3 se-Indonesia terhadap pelayanan publik. Untuk Sumatera, Tebo peringkat pertama. Peringkat pertama terhadap kepatuhan dalam pelayanan publik, ini yang kita raih. Kemudian terhadap penanganan stunting, saya masuk 2022, angka stunting di Kabupaten Tebo itu 426. Akhir 2022 itu tinggal 226. Dan evaluasi di Mei 2023 ini tinggal 180. Untuk penanganan stunting ini yang kami peroleh. Kemudian dalam pengelolaan dana desa wilayah KPPN Muarobungo kita terbaik, Kabupaten Tebo terbaik di wilayah wilayah KPPN Muarobungo. Nah, Tebo itu terbaik. Ini beberapa hal. Kemudian kita juga dapat penghargaan dari Dirjen Budaya. Setidaknya ada 14
prestasi-prestasi yang kita peroleh, termasuk di bidang olahraga. Selama ini Kabupaten Tebo jangankan jadi juara, masuk final saya tidak pernah. Alhamdulillah Gubernur Cup tahun 2022 yang lalu Kabupaten Tebo juara 2. Olahraga di final. Juara. Itu capaian yang sudah diraih oleh Bapak Haji Aspan ST selama menjabat sebagai pejabat Bupati Tebo, dan banyak sekali prestasi yang sudah ia bawa untuk Kabupaten Tebo, termasuk yang menarik tadi terbaik pada kepatuhan pelayanan publik nomor 3 ya, dan nomor 1 di Sumatera, Pak ya. Menjadi kepala daerah, Bapak ingin berpesan apa pada masyarakat Kabupaten Tebo di seluruh wilayah kerja Bapak ini? Baik, kepada masyarakat kami yang ada di wilayah Kabupaten Tebo, yang pertama kami berpesan bahwa 2023-2024 tahun politik. Mari sama-sama kita jaga ketertiban dan keamanan yang ada di Kabupaten Tebo. Jangan gampang terpengaruh oleh isu-isu yang tidak menjaga ketertiban dan keamanan di Kabupaten Tebo. Kemudian pemerintah daerah akan selalu melakukan pemerataan pembangunan yang ada di Kabupaten Tebo. Namun demikian, sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah yang kita miliki, tentu ini punya keterbatasan. Bagi mereka yang belum terakomodir keinginannya, kami harap bersabar. Namun percayalah, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya kami miliki dan kemampuan keuangan yang ada, kami akan selalu memperjuangkan itu. Pemirsa, terkhusus masyarakat Tebo dan juga masyarakat Provinsi Jambi secara umumnya, tadi adalah pesan Bapak Pejabat Bupati Tebo untuk kita. Dan beliau juga sempat menyinggung bahwa tahun ini dan tahun 2024 nanti kita bakal memasuki tahun politik yang biasanya itu panas di sana-sini, Pak ya. Nah, harus kita kawal bersama, kita jaga bersama ketertiban dan keamanan pada proses pesta demokrasi besar yang akan kita hadapi tidak lama lagi. Sudah kita tadi menyinggung masalah politik nih, Pak, menyinggung masalah pesta demokrasi ya. Ini mungkin akan jadi pertanyaan terakhir ya. Akan menjadi pertanyaan terakhir, boleh Bapak jawab ataupun kalau rasa Bapak tidak mau menjawab juga tidak apa-apa. Kalau kita lihat tadi Bapak sudah punya banyak capaian, kemudian juga terlihat masyarakat mendukung Bapak, terbukti juga dari legislatif yang dari sekian fraksi mayoritas mendukung Bapak untuk kembali menjadi penjabat bupati. Artinya Bapak sudah punya pengalaman dan juga kepercayaan masyarakat untuk memimpin kabupaten. 2024 nanti kira-kira mau mencalonkan diri Pak menjadi bupati? Baik, terima kasih. Seperti yang disampaikan kepada Pak Gubernur kepada kami dalam pembekalan, bahwa 2024 itu katanya Belanda itu masih jauh. Nah, lebih baik kita melaksanakan tugas-tugas kita yang penting di saat penugasan ini. Karena orang yang paling beruntung adalah orang yang bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, dan bagi mereka yang tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaiknya, mereka akan menjadi orang yang merugi. Kalau dari sekarang kita sudah berpikir terkait dengan maju atau tidak sebagai pada pilkada 2024, tentu kita akan habis energi untuk memikirkan itu. Jadi sekarang kita tetap fokus menjalankan tugas sebagai PJ. Bagaimana nanti kita lihat nanti. Ketika waktunya sudah mendekati, kita melihat. Kita kan mencalonkan diri sebagai kepala daerah itu kan bukan gampang. Tidak mudah. Dari segala sisi kan harus kita lihat. Kalau kita sudah jelas bakal kalah, untuk apa kita maju? Nah, waktu kan masih jauh nih. Betul. Kita lihat dulu nanti seperti apa. Tidak menutup kemungkinan iya dan tidak menutup kemungkinan tidak. Nah, nanti kita akan melihat itu dulu. Intinya itu. Namanya politik, Pak. Ya, namanya politik. Nah, jadi kalau kita sudah memikirkan itu dari sekarang, maka tugas kita yang lain akan terhambat. Jadi kita memanfaatkan ini untuk pengabdian kita. Apalagi saya sendiri berasal dari Tebo, putra asli Tebo. Tentunya sisa-sisa waktu pengabdian kami ini akan kami memanfaatkan sebaik-baiknya. Sebab harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Ketika seseorang manusia meninggalkan jabatannya, tentu ada yang dikenang oleh masyarakat. Nah, kita sekarang berupaya bagaimana apa yang kita lakukan ini menjadi kenangan yang indah nanti bagi masyarakat Kabupaten Tebo, khususnya Provinsi Jambi pada umumnya. Intinya Bapak Haji Aspan ST ingin fokus bekerja dengan tugas yang sedang ia emban saat ini. Masalah maju atau tidaknya di pilkada mungkin akan kita bahas kembali nanti. Kita akan bertemu kembali dengan Bapak Haji Aspan.
Dan di akhir sesi ini saya ingin mengucapkan terima kasih kembali untuk Bapak Haji Asman ST, penjabat Bupati Tebo yang sudah menyempatkan waktu hari ini untuk berbincang bersama kami, untuk menyampaikan program-program capaiannya kepada masyarakat dan pemirsa Jambi TV yang ada di rumah. Terima kasih untuk pemirsa Jambi TV yang sudah menyaksikan Talk Show Jambi TV hari ini. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Saya Tri Andika mewakili seluruh kru Jambi TV yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Jambi TV, kebanggaan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.